Siap. Hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa. Kita minta Tuhan untuk Tuhan berkati kita biar kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan baik dan materi yang nanti Pak sampaikan kalian bisa dapat pahami dengan baik. Karena itu sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar, Pak minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa pagi. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Nona. Sebelum kita mulai, Pak cek kehadiran dulu. Pak cek kehadiran. Nanti Pak panggil satu-satu ya. Coba. Arwani. Ada Pak. Angela. Ada Pak. Jadi Pak bertanya, Pak sebelum kita mulai, Pak bertanya dulu. Sudah siap untuk terima pelajaran hari ini? Siap. Semua sehat? Sehat. Tadi pagi makan tidak? Makan. Coba angkat tangan yang tadi pagi tidak makan. Dan sampai dia perasaan dengan temannya lalu dia kasih tahu bilang dia makan, padahal tidak makan. Coba kasih tahu. Angkat tangan. Yang tidak makan tadi pagi, saya mau makan. Makan. Tapi hari ini pasti semua sudah siap diri untuk terima pelajaran hari ini, toh? Siap. Baik, terima kasih. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Namun sebelum kita masuk pada materi inti untuk kita belajar hari ini, nanti Pak sampaikan apa yang harus kita ketahui hari ini. Jadi untuk kita mencapai pembelajaran yang Pak sudah siapkan untuk hari ini kita dalam pelajaran. Karena itu nanti Pak sampaikan tujuan pembelajaran seperti itu, seperti di tayangan. Pak langsung di kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Itu kompetensi dasarnya. Lalu indikatornya ada. Yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan. Itu indikator. Yang kedua itu adalah menjelaskan komponen-komponen dalam lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Yang berikut, melakukan pengamatan di lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Ya. Lalu selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kita ingin capai hari ini melalui pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen dalam lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Yang berikut, peserta didik mampu melakukan pengamatan di lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan pendekatan pembelajaran kita hari ini adalah pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran adalah model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut atau disingkat dengan PBL.
Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai hari ini seperti itu. Ada 5 seperti itu. Yang berikut, ya, sebelum kita mulai dengan materi, mari kita lihat tayangan yang ada di depan. Ini bukan video, tapi hanya sebatas tayangan. Ini sebagai pengarah untuk kita bisa mengetahui apa pembelajaran hari ini. Ini hanya sebagai pengarah untuk kita bisa dapat mengetahui pembelajaran hari ini kita capai seperti apa. Seperti pembelajaran hari ini. Di situ ada makhluk hidup dan lingkungan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu hewan, peliharaan dan tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Jadi semua itu saling berinteraksi. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu mereka saling berinteraksi. Satu tidak bisa lepas satu. Manusia butuh hewan, begitu hewan juga butuh manusia. Tumbuh-tumbuhan juga, manusia butuh tumbuh-tumbuhan, begitu juga demikian. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, maka perlu bantuan manusia untuk manusia bisa kasih pupuk apa segala. Jadi ada saling interaksi, saling diterkaitkan, ketergantungan antara satu dengan lain. Mari kita lihat, ada tayangan, ada gambar di sini. Coba kalian lihat, ini coba di dalam lingkungan ini ada makhluk hidup ini seperti ini. Namanya apa? Rusa. Ada rusa. Terus di sini ada apa? Burung elang. Di sana ada apa? Yang Pak Sen tadi. Beruang. Ini apa? Katak. Ini apa? Yang ini. Ikan. Ini apa? Jagung. Kalau yang ini apa? Jamur. Ya? Jamur. Daun jamur. Yang ini yang Pak Sen tadi. Kumbang. Oke, pintar sekali. Yang ini yang Pak Sen tadi ini. Kura-kura. Sedangkan yang melantang di dalam air itu apa? Bunga tirai. Kesemua itu disebut sebagai apa? Kesemua itu di situ kan ada terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Itu semua itu disebut sebagai apa? Oke, abiotik itu adalah makhluk hidup, biotik itu adalah makhluk hidup. Tapi ini kan ada dalam semua. Ini kan ada dalam semua kok. Di situ lihat ada air di dalam tadi kok, terasa di dalam, terus ada ikan, ada sapung dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai Ekosistem. seperti itu. Masa yang lain tidak lihat itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kan kita sudah berbicara tentang interaksi makhluk hidup seperti itu. Jadi tertiga di atas. Ya, lingkungan. Semua makhluk hidup pasti butuh tempat untuk mereka bisa hidup. Semua makhluk hidup, baik itu kita manusia, baik itu yang namanya hewan, baik itu yang namanya tumbuh-tumbuhan, tentu butuh tempat untuk mereka bisa bertahan hidup. Butuh tempat untuk mereka bertahan hidup. Nah, lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dia bisa hidup, tidak semua makhluk hidup bisa bertahan di satu lingkungan yang sama. Contoh, manusia tentu pasti dia butuh lingkungan darat, katakan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ikan makhluk hidup, dia pasti butuh air. Ya, jadi semua makhluk hidup itu tidak bisa kita paksakan harus hidup pada semua tempat. Tidak semua harus hidup pada semua tempat. Masing-masing harus sesuai dengan dia punya ciri dan karakternya. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Tumbuh-tumbuhan ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita manusia, apakah ada manusia yang hidup di dalam air? Tidak. Karena itu semua makhluk hidup itu tentu memiliki atau membutuhkan lingkungan yang pas atau cocok untuk dia bisa dapat hidup atau bisa dapat pertahankan kehidupan seperti itu. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Dia di luar individu. Lingkungan yang seperti
yang kita lihat di halaman ini yang lingkungan. Ini lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu, di luar individu. Individu contoh ada hewan itu atau manusia atau itu tumbuh-tumbuhan. Dia di luar. Nah, di dalam lingkungan itu baru ada individu itu dapat hidup atau tumbuh atau bisa bertahan hidup di situ. Jadi lingkungan di sini adalah segala sesuatu di luar individu. Sedangkan kalau dikatakan habitat adalah lingkungan tertentu suatu makhluk hidup. Jadi contoh yang tadi Pak bilang, habitat. Contoh, itu yang tadi Pak bilang yang Pak tadi tanya itu. Kalau ikan dia maunya di air, ya katakan di air. Berarti itu habitatnya atau tempatnya seperti itu. Ya. Yang berikut, ini misalnya ekosistem. Kita berbicara tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik, hidup dan mati. Biotik kan makhluk hidup, toh? Iya. Abiotik itu kan makhluk tak hidup atau mati dia, katakan seperti itu. Nah, biotik itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan biotik. Sedangkan abiotik terdiri dari air. Contoh, air. Apalagi? Tanah dan lain sebagainya. Yang akan dia tidak bisa bergerak dan dia mati, berarti dia tergolong sebagai abiotik. Seperti itu. Oke, ini lihat, coba lihat di gambar ini. Coba lihat ini ada gambar ini. Ini ada, ini makhluk apa ini? Apa? Kalau ini serigala. Kalau yang ini beruang. Ya. Kalau yang ini ini semua ini disebut dengan lingkungan habitat mereka. Jadi ini lingkungan yang di dalam lingkungan itu terdapat semua makhluk hidup yang ada di situ. Contoh yang kita sini seperti itu. Contoh yang lingkungan kita, contoh lingkungan kita ada pohon kelapa, ada pohon jambu, ada asam dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ya, sebelum kita masuk untuk kita nonton ini, Pak mau jelaskan sedikit. Pak mau lanjut jelaskan komponen-komponen biotik. Ya, komponen-komponen biotik dan abiotik. Biar kalian sebelum kalian amati itu tayangan itu kalian bisa paham. Jadi kalau tadi Pak bilang lingkungan itu seperti apa? Lingkungan itu merupakan ruang di mana atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama-sama dengan komponen biotik dan abiotik. Ruang yang ditempati oleh komponen biotik dan abiotik. Ya, makhluk hidup yang berinteraksi terhadap lingkungan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Makhluk hidup yang berinteraksi terhadap lingkungan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Jadi di dalam ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. Satuan-satuan makhluk hidup itu yang pertama. Satuan-satuan makhluk hidup yang pertama ada individu, ada populasi, ada komunitas. Ya. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Individu. Kalau dikatakan individu berarti dia sendiri. Betul tidak? Betul. Kalau dikatakan individu berarti dia tunggal, dia sendiri. Contoh individu, oh ini nona, katakan seperti ini. Seperti atau individu, contoh pohon kelapa. Ya, itu individu. Sedangkan yang namanya populasi itu adalah kumpulan individu-individu yang sejenis. Ingat, sejenis. Kumpulan individu-individu yang sejenis. Contoh, ada berapa kumpulan tanaman kelapa. Yang di dalamnya kelapa toh, contoh di dalam lingkungan ini kelapa toh, pohon kelapa semua, atau pohon asam toh, itu namanya populasi. Sedangkan yang kita berbicara tentang komunitas, kalau komunitas berarti di dalam satu lingkungan itu terdapat populasi, terdapat berbagai macam populasi. Contoh, ada berapa tanaman kelapa yang di situ, terus ada berapa tanaman pohon asam. Terus ada berapa tanaman pohon kemiri, ada berapa tanaman, jadi itu ada semua, ada berbagai macam tanaman ada di dalam. Itu yang namanya komunitas seperti itu. Ya.
Yang berikut. Kalau yang tadi anak-anak butuh paham atau sampaikan bahwa komponen biotik itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik itu ada air, ada udara, tanah, ada cahaya. Contoh, aku tanya dulu. Manusia butuh pohon tidak? Contoh, manusia dia butuh itu kelapa. Pohon kelapa dia butuh untuk buat apa? Coba. Buat rumah. Dia punya pohonnya kita horor lalu kita pakai di kayu kita buat rumah. Kalau dia punya buah kita pakai untuk apa? Selain makan untuk apa? Ya, masaknya kelapa. Terus apa lagi? Cari uang, ya, memang. Kan setelah kalau kita sudah olah, kita bisa jual, lalu kita bisa memperoleh uang begitu. Butuh hewan tidak? Kalau dia butuh hewan untuk apa? Makan. Terus apa lagi? Dia jual itu hewan, lalu dia pakai apa itu uang? Dia bisa dan jual lagi, begitu? Atau? Tidak. Terus kalian jual itu hewan, dapat uang, terus buat beli apa itu uang? Beli makanan dan seterusnya. Ya, memang. Karena kalau kita sudah berubah dia menjadi uang, pasti kita sudah pakai untuk kebutuhan kehidupan kita. Yang saat pagi misalnya kalian datang ada bapak kasih 2.000, kamu tidak pernah tanya bapak dapat uang 2.000 dari mana? Tapi begitu bapak kasih uang 2.000, mungkin hanya bilang terima kasih, tapi tidak pernah tanya bapak dapat uang 2.000 dari mana? Kan begitu. Iya, seperti itu. Oke, sekarang coba kita amati video berikut. Amati. Karena sebentar ini setelah video yang kita putar ini, nanti kita akan panggil kalian dalam bentuk kelompok, lalu kalian akan mulai kerjakan LKPD yang Pak sudah siapkan. Terus nanti setelah itu kita dulu dia tidak amati objek yang di luar. Mana yang tergolong sebagai biotik, mana yang tergolong sebagai abiotik. Lalu kita masuk kembali, lalu kita diskusi di sini. Lalu nanti seperti yang pertemuan kita hari Selasa, nanti setiap kelompok maju dan mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Oke, siap? Siap dong, masa tidak siap? Kalau yang lain bisa, kalau kalian tidak bisa, teman-teman harus siap. Oke, mari kita ikuti video berikut.
Oke. Sudah lihat video tadi? Saya video tadi? Sudah. Sekarang kamu tanya, apa yang dibahas dalam video tadi yang tadi? Sampah di mana? Laut. Sekarang kamu tanya, kalau misalnya sampah di laut, laut itu kan salah satu habitat atau tempat hidupnya ikan, artinya makhluk-makhluk hidup yang ada di laut. Sedangkan kalau sampah itu misalnya ada plastik, botol-botol, lalu kita masukkan di dalam air laut, lalu dia merusak rumah atau tempat atau habitat itu makhluk hidup ada di sana. Kira-kira itu makhluk hidup nanti dia mati atau hidup? Mati. Sama juga di darat. Sekarang sama juga kayak di darat. Kita lingkungan kita harus jaga supaya kita bisa manusia contoh. Ini Pak contoh sederhana. Kenapa tiap pagi kita harus sapu rumah atau tiap sore atau lain sebagainya? Kenapa kita tidak biarkan sampai rumah itu kotor? Ya, supaya dibersihkan. Kalau dia bersih berarti kita sehat. Demikian juga yang tadi saya tadi, kita harus jaga kebersihan habitat itu harus dijaga. Makhluk hidup itu dia punya yang tadi yang kita lihat video itu sebagai contoh, salah satu contoh bagaimana makhluk hidup ikan yang ada di laut. Kalau kita kasih rusak mereka punya tempat hidup, maka mereka akan mati. Jadi ekosistem yang ada di laut itu harus terjaga, harus dijaga dengan baik supaya makhluk hidup yang ada di sana bisa bertahan hidup. Ya seperti itu. Jadi yang tadi yang amati itu ada di situ ada plastik yang itu botol-botol terus itu yang serang yang biasa kita minum itu apa itu? Satu sedotan itu. Makanya kita tidak boleh buang sembarangan. Karena itu dia dapat merusak lingkungan yang nantinya mengancam kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Ini dia berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ini materi ini dia mirip atau dia berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Kalau lingkungan itu bersih, maka tentu makhluk hidup yang ada di lingkungan itu pasti mereka akan sehat, mereka akan tumbuh dan bahkan mereka bisa bertahan hidup mereka sampai turun temurun. Seperti itu. Oke, sekarang Pak bagi kalian dalam beberapa kelompok ada kita bagi per kelompok 4 orang. Lalu Pak bagi LKPD, lalu mulai kerjakan itu LKPD, diskusikan bersama. Ingat, di sini Pak melakukan penilaian, Pak penilai sikap. Jadi kalau yang dia Pak sudah bagi kelompok tapi dia hanya duduk santai-santai, mengantuk, terus begitu nanti Pak ada nilai lagi keterampilan. Keterampilan itu nanti siapa yang kreatif, siapa yang bisa berkomunikasi itu Pak nilai. Jadi semua yang nanti sebentar ini semua harus proaktif. Semua harus proaktif di dalam, bukan hanya 1-2 orang yang proaktif, tapi semua harus. Jadi Pak bagi dalam berapa kelompok, per kelompok itu 4 orang. Jadi tinggal contoh ini kelompok 1. Ayo, ini kelompok 1, ini kelompok 2, nanti Pak bagi yang satu ini mulai kita kejar. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, lalu kelompok 6. Oke. Sudah? Oh ya, pagi. Ini kan kelompok 1. Ayo, pagi betul kelompok. Cepat.
Sisa 2 menit kita presentasi, oke? Semua sudah? Sudah. Bagus sekali, kita tepat dulu sebelum kita presentasi. Mantap. Oke. Sekarang kita mulai presentasi hasil. Nanti utusan dari setiap kelompok yang maju di depan, lalu dia mempresentasikan hasil diskusi mereka, lalu nanti kelompok yang lain boleh bertanya, boleh mungkin memberikan masukan, mungkin dia kurang dari ini, mungkin bisa memberikan masukan, atau mungkin yang dia tidak tahu, dia bisa bertanya kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil. Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Itu kelompok 1. Ayo kita kasih aplaus. Harus semangat. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, objek yang ditemui. Pohon pisang termasuk dalam komponen biotik. Belalang termasuk dalam komponen biotik. Pohon asam termasuk dalam komponen biotik. Kupu-kupu termasuk dalam komponen biotik. Air termasuk dalam komponen abiotik. Cahaya matahari termasuk dalam komponen abiotik. Udara termasuk dalam komponen abiotik. Tanah termasuk dalam komponen abiotik. Semut termasuk dalam komponen biotik. Capung termasuk dalam komponen biotik. Hasil diskusi. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup. Dari komponen biotik di atas terdapat pohon pisang, belalang, pohon asam, dan kupu-kupu sangat membutuhkan air yang terdapat pada komponen abiotik sehingga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Bagus sekali. Oke. Dari hasil yang telah disampaikan oleh ketua kelompok 1, mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi atau mungkin bisa memberikan tambahan atau masukan terhadap apa yang telah mereka sudah diskusikan lalu mereka sampaikan tadi. Oke? Ada dari kelompok lain? Ada. Oke, silakan, pintar sekali. Ayo. Jelaskan peran air sebagai komponen abiotik dan komponen biotik. Apa peran air sebagai apa? Ulang pertanyaan. Jelaskan peran air sebagai komponen abiotik dan komponen biotik. Oh iya. Air sebagai komponen abiotik perannya. Berarti ini ada saling ketergantungan, misalnya ada interaksinya antara biotik dan abiotik. Air sebagai makhluk atau air benda mati. Ya, abiotik. Sekarang perannya sebagai terhadap biotik. Seperti itu pertanyaannya. Oke, silakan. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bagi tubuh, makhluk hidup dan habitat benda hewan. Ulangi. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bagi tubuh, makhluk hidup dan habitat benda hewan. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi itu fungsi air. Air walaupun dia sebagai benda mati atau abiotik atau makhluk tak hidup, tetapi dia punya peran penting dalam dia punya pengaruh besar terhadap biotik. Dalam hal ini kalau tidak air, Pak jelaskan. Air, manusia butuh air tidak? Butuh air tidak? Tumbuh-tumbuhan butuh air tidak? Kalau tanpa air, maka jelas pemenuhan kebutuhan kita, contoh manusia, pasti pagi-pagi kita tidak bisa mandi. Atau kita pakaian kotor kita tidak mungkin cuci. Kan begitu. Berarti air ini sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, maka tentu pasti kita punya kebutuhan di dalam kebutuhan kita hari-hari pasti terganggu. Katakan seperti itu. Jadi tadi coba baca ulang biar nanti yang kelompok yang pertama bisa jelas.
Yang tadi peran air sebagai terhadap komponen biotik, perannya seperti apa? Silakan. Sebagai sumber penyuluhan kebutuhan air bagi tubuh, makhluk hidup dan habitat hewan. Ya, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan juga bisa termasuk manusia. Seperti itu. Oke, ada yang dari kelompok lain lagi? Ada kelompok lain lagi yang mau bertanya, silakan. Pas. Terima. Mengerti yang disampaikan? Ya. Kalau tidak mengerti harus bertanya. Kita kalau tidak mengerti harus kita bertanya. Kalau tidak bertanya berarti kita tidak akan tahu apa-apa. Makanya tadi Pak bilang nanti setelah kelompok satu maju presentasi, nanti kelompok lain dengar, lalu kelompok lain bisa memberikan pertanyaan, atau kelompok lain bisa memberikan masukan untuk perbaikan untuk mereka bisa paham. Seperti itu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih juga untuk kelompok 2, ketua kelompok 2 yang sudah mampu menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik, sekarang kita kasih waktu untuk kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2 dan kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Objek yang ditemui pohon kelapa termasuk komponen biotik, lalat termasuk komponen biotik, capung termasuk komponen biotik, tanah termasuk komponen abiotik, udara termasuk komponen abiotik, angin termasuk komponen abiotik, pohon mangga termasuk komponen biotik. Hasil diskusi kelompok interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dari komponen biotik di atas terdapat pohon kelapa, capung, lalat, pohon mangga sangat berguna dalam proses fotosintesis, yaitu komponen abiotik dalam cahaya matahari juga membantu hewan dan tumbuhan. Ya, itu dari kelompok 2 hasil diskusi kelompok 2 yang telah disampaikan oleh ketua kelompoknya. Lalu kelompok yang lain boleh menanggapi atau boleh memberikan masukan untuk mereka bisa perbaiki. Silakan. Baik, itu dari kelompok mana? Kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Jelaskan manfaat dari cahaya matahari yang kalian ketahui. Jelaskan manfaat cahaya matahari yang kelompok 2 ketahui yang tadi sudah masukkan di diskusi tadi sebagai matahari tadi dia sebagai abiotik. Ya. Sekarang kelompok 5 dan ketua kelompok minta jelaskan. Ya, begitu, jelaskan atau ulang pertanyaannya biar jelas. Ulangi. Jelaskan manfaat dari cahaya matahari yang kalian ketahui. Jelaskan manfaat daripada cahaya matahari. Mengaktifkan klorofil, menghangatkan biji, memberikan warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Ulangi. Mengaktifkan klorofil, menghangatkan biji, memberikan warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, itu yang telah disampaikan oleh ketua kelompok 2. Manfaat matahari itu pertama misalnya dia menjaga proses pertumbuhan. Yang kedua tadi seperti klorofil. Kalau tumbuh-tumbuhan dia membutuhkan matahari atau dia membutuhkan tidak, itu tadi yang diminta itu kan berkaitan dengan cahaya matahari. Manfaat matahari terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya, ini yang ditanyakan manfaat matahari terhadap tumbuh-tumbuhan, begitu.
Ya, manfaat matahari terhadap tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang tadi dijawab, manfaatnya seperti apa? Coba ulang. Biar nanti kelompok ini bisa jawab, bisa sinkron dengan pertanyaannya. Dan sampai pertanyaan yang mengarah ke A, jawabannya ke B. Seperti itu. Mengaktifkan klorofil, Mengaktifkan klorofil, menghangatkan biji, memberikan warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. iya, iya. Itu proses atau manfaat dari cahaya matahari terhadap tumbuhan seperti itu. Baik, sekarang ada kelompok lain yang bisa bertanya atau menambahkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 5. Oke, kalau begitu kita kasih aplaus untuk kedua kelompok 2. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan, itu kelompok, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Objek yang ditemui. Tanah termasuk komponen abiotik. Bola termasuk komponen biotik. Lapangan termasuk komponen abiotik. Anjing termasuk komponen biotik. Air termasuk komponen abiotik. Udara termasuk komponen abiotik. Udara termasuk komponen abiotik. Cahaya matahari termasuk komponen abiotik. Pohon pepaya termasuk komponen biotik. Pohon mahoni termasuk komponen biotik. Dari komponen biotik di atas terdapat bola, lapangan, pohon pepaya, dan anjing. Sangat tergantungan dalam komponen abiotik yaitu tanah yang berguna dalam proses pertumbuhan, tanaman yang mencari zat sisa dalam tanah. Ya, baik. Itu hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Sekarang dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ada yang memberikan masukan atau ada yang memberikan pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan oleh ketua kelompok 3. Silakan. Jelaskan fungsi utama dari proses fotosintesis yang kalian ketahui. Jelaskan proses fotosintesis. Ulangi. Jelaskan fungsi utama dari proses fotosintesis yang kalian ketahui. Jelaskan proses fotosintesis. Fungsi proses fotosintesis. Ya. Tumbuh-tumbuhan dia melakukan proses fotosintesis untuk apa? Katakan seperti itu. Fungsi proses fotosintesis tujuannya untuk apa? Silakan. Dari anggota kelompok 3 atau dari ketua kelompok boleh menjawab apa yang telah ditanyakan oleh ketua kelompok 4. Silakan. Kemampuan dalam menghasilkan makanan misalnya buah, umbi-umbian, dan glukosa kandungan zat makanan dan tumbuhan ini sendiri sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Coba ulangi. Kemampuan dalam menghasilkan makanan misalnya buah, umbi-umbian, dan glukosa kandungan zat makanan dan tumbuhan ini sendiri sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Iya. Itu peran atau fungsi daripada proses fotosintesis seperti yang tadi disampaikan oleh ketua kelompok 3. Silakan. Arya mau tambah? Silakan. Nanti setelah itu Bapak kasih penjelasan. Setelah semua sudah presentasi Bapak kasih penjelasan. Silakan. Pas. Iya. Semua pas. Pas. Berarti semua sudah tahu ini. Sudah tahu semua. Tahu semua ini. Jangan sampai sebentar hanya
hanya tahu di dalam kelas, begitu keluar dari luar, begitu Pak tanya semua sudah bingung-bingung. Atau minggu depan begitu kita pertemuan semua sudah bingung. Oke, terima kasih ketua kelompok 3 yang sudah mempresentasikan substitusi, kita kasih aplaus. Baik, ketua kelompok 4 boleh di situ saja, tidak perlu jauh-jauh datang sampai sini. Silakan. Di situ. Ketua kelompok kelompok 4 silakan. Boleh di situ. Di situ langsung berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Objek yang ditemui: batu termasuk komponen adaptif, kayu termasuk komponen adaptif, udara termasuk komponen adaptif, pohon pinang termasuk komponen biotik, bunga kaktus termasuk komponen biotik, angin termasuk komponen abiotik, air termasuk komponen abiotik, sinar matahari termasuk komponen abiotik, pasir termasuk komponen abiotik. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup lingkungannya. Udara salah satu abiotik yang penting bagi seluruh komponen biotik pohon pinang, bunga kaktus, batu dan kayu untuk proses fotosintesis dan juga merupakan salah satu contoh nyata dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Baik, itu yang telah disampaikan oleh ketua hasil diskusi mereka, ketua kelompok 4. Dari kelompok lain boleh menanggapi atau menambahkan. Kalau tidak ada, atau kalau ada silakan angkat tangan seperti tadi. Ada berapa yang sudah mampu menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain? Silakan. Ya, dari kelompok lain silakan. Tidak ada yang bertanya seperti tadi? Tidak. Berarti pas ya? Baik, oke. Kita kasih aplaus untuk ketua kelompok 4. Kita lanjut. Kelompok 5. Mana kelompok? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5. Silakan. Objek yang ditemui: bunga mawar juga termasuk komponen biotik, cahaya matahari termasuk komponen abiotik, tanah juga termasuk komponen abiotik, tanah juga termasuk komponen abiotik, pohon jambu air juga termasuk komponen biotik, bunga kertas juga termasuk komponen biotik, udara juga termasuk komponen abiotik, air juga termasuk komponen abiotik, bunga floresil juga termasuk komponen biotik, pohon keras juga termasuk komponen abiotik, bibir juga termasuk komponen abiotik. Hasil diskusi kami: ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dari komponen biotik terdapat bunga mawar, pohon jambu air, bunga kertas, daun pembentukan cahaya matahari, dan untuk memproses fotosintesis tanaman. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 5 yang telah disampaikan oleh ketua kelompoknya. Silakan dari kelompok lain boleh menanggapi atau memberikan masukan, silakan. Ya, silakan kelompok 1 boleh memberikan tanggapan atau masukan. Kelompok 2, kelompok 3, pas. Ini semua pas bagaimana? Oke, kita kasih aplaus untuk berarti kelompok 5 ini luar biasa. Sudah 2 kelompok yang sudah presentasi tapi tidak ada tanggapan. Berarti mereka punya hasil diskusi itu sangat bagus, sehingga tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Oke,
kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Objek yang ditemui. 1. Sinar matahari termasuk komponen aviasi. 2. Ayam termasuk komponen biasi. 3. Sapi termasuk komponen biasi. 4. Pohon kemiri termasuk komponen biasi. 5. Rumput termasuk komponen biasi. 6. Air termasuk komponen aviasi. 7. Udara termasuk komponen aviasi. 8. Angin termasuk komponen aviasi. 9. Batak termasuk komponen biasi. 10. Bola termasuk komponen biasi. Hasil diskusi. 1. Makhluk hidup dengan benda-benda mati yang ada di lingkungan. 2. Dari komponen biasi di atas terdapat pohon kemiri, rumput, ayam dan sapi. Bagaimana matahari terus berguna dalam proses fotosintesis tanaman dan juga matahari membentuk beberapa hewan dalam mencari makanan. Baik, itu dari kelompok 6. Silakan dari kelompok lain boleh menanggapi atau memberikan masukan atau mungkin ada yang belum jelas yang bisa ditanyakan. Silakan. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Ya? Tidak ada. Oke, kita kasih aplaus. Oke, terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi kita. Sekarang kita akan sama-sama lihat apa yang telah kalian tadi diskusikan. Yang tadi sudah mampu presentasikan di depan, terus ada kelompok lain yang bertanya. Sekarang, karena setelah ini nanti kita akan adakan kontes. Jadi yang tadi bilang pas-pas, jangan sampai setelah itu begitu Pak kasih soal, mulai bingung-bingung. Giliran Pak kasih soal, tidak tahu menjawab. Karena tadi Pak kasih kesempatan, kalau ada yang tidak paham atau belum paham, mungkin bisa ditanyakan sehingga bisa dijelaskan. Tapi tadi sudah bilang pas, berarti Pak anggap semua sudah bisa. Dan Pak akan uji setelah kegiatan belajar ini, nanti Pak akan lakukan evaluasi atau tes. Semoga semua bisa dapat ini ya Pak. Baik, materi hari ini kita akan tadi tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Jadi lingkungan itu yang tadi kita sama-sama belajar tadi, lingkungan itu adalah merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama-sama dengan komponen hidup dan tak hidup. Ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan komponen hidup, makhluk hidup dan tak hidup. Itu namanya lingkungan. Ya, makhluk hidup yang saling berinteraksi terhadap lingkungan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Pak ulangi, makhluk hidup yang berinteraksi terhadap lingkungan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Jadi itu kata sederhana begini, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti itu. Nah, di dalam ekosistem terdapat yang tadi Pak kasih tahu tadi, yang satuan antara lain misalnya ada individu, ada populasi, ada komunitas. Populasi, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Kita Pak kasih contoh tadi, yang tadi Pak kasih contoh nona ini. Ini tunggal. Berarti dia sendiri, tunggal berarti sendiri. Ya, itu individu. Sedangkan kalau populasi adalah kumpulan individu-individu. Kumpulan individu sejenis, contoh tadi Pak jelaskan toh, dari awal Pak jelaskan kumpulan individu sejenis berarti contoh ini kita manusia semua toh, ini di dalam ini kita termasuk manusia, berarti di dalam kita kelompok ini kita dikatakan sebagai populasi karena di dalamnya terdapat satu jenis individu, satu jenis apa namanya ya, kita kan satu jenis yaitu katakanlah itu manusia, seperti itu. Atau misalnya di luar sana katakanlah ada serumpun tanaman pohon kelapa. Di dalam itu bisa tidak ada tanaman lain. Nah, di situ ada kelapa.
populasi. Begitu. Jadi populasi adalah kumpulan individu-individu sejenis. Sedangkan komunitas itu adalah kumpulan daripada populasi tertentu. Contoh, misalnya di dalam kebun kita, di situ ada pohon kelapa, ada berapa rumpun pohon kelapa, terus ada berapa rumpun pohon pisang, ada berapa rumpun pohon ubi, katakanlah begitu, ada berapa rumpun pohon jati. Ya, jadi mereka bermacam-macam di sana. Itu yang disebut dengan komunitas. Jadi individu, populasi dengan komunitas itu beda. Kalau individu itu berarti dia sendiri. Contoh di kelapa, itu dikatakan individu. Kalau populasi berarti ada beberapa tanaman yang ada di dalam, tapi mereka satu jenis. Contoh kita bilang misalnya di halaman kita itu ada berapa pohon kelapa. Di dalamnya tidak ada tanaman lain, tanaman kelapa atau di situ, berarti itu disebut dengan populasi. Sedangkan misalnya di halaman kita ini ada tanaman lihat, ada kelapa, ada jambu, ada pisang, berarti itulah yang disebut dengan komunitas. Seperti itu. Itu yang disebut dengan komunitas. Ya. Jadi, dia tanpa bilang ekosistem adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem ada yang namanya ekosistem alami, ada juga yang namanya ekosistem buatan. Tadi Pak saya di sana. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Kalau alami berarti dia sudah dari alam sudah bentuk memang. Kalau ekosistem buatan itu berarti campur tangan manusia. Manusia yang buat. Contoh, ekosistem buatan alami itu misalnya begini. Kali. Manusia yang dibuat kali kok? Tidak. Hutan. Manusia yang dibuat hutan kok? Tidak. Berarti mereka alami. Kalau misalnya ekosistem buatan, kebun. Manusia bisa buat kebun tidak? Bisa. Misalnya sawah. Manusia bisa buat sawah tidak? Bisa. Termasuk ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami berarti dia sudah terbentuk memang dari alam. Kalau ekosistem buatan berarti campur tangan manusia. Manusia yang buat itu ekosistem begitu. Ya. Jadi di dalam ekosistem itu tersusun komponen biotik dan abiotik. Yang tadi kita diskusi, ada biotik dan ada abiotik. Biotik itu yang tadi kita bicarakan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang abiotik itu seperti tanah, air, udara, sinar matahari, batu, pasir, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang termasuk abiotik, komponen abiotik seperti itu. Nah, sekarang Pak mau jelaskan biar nanti kalian tahu. Kan tadi Pak sudah tayang di sana lalu kalian sudah mati. Yang namanya komponen biotik itu yang tadi Pak bilang ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dia bisa melakukan atau dia bisa atur makannya sendiri. Kita tidak pernah kasih makan tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan bisa kasih kita makan. Tumbuh-tumbuhan dikatakan dia sebagai produsen. Produsen berarti dia dia makan sendiri. Kalau kita manusia dan hewan itu kita dikatakan sebagai konsumen. Kita tidak bisa buat makanan sendiri. Kita hanya makan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tiap kali ada kesempatan yang bertanya sini, apa fungsi fotosintesis? Tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis tujuannya adalah untuk dia bisa pakai untuk dia makan, untuk dia tumbuh. Terus sisanya itu dia simpannya di dia punya akar. Selain dari dia punya akar, dia simpan lagi di dia punya batang. Selain dia simpan di dia punya batang, dia bisa simpan di dia punya daun. Selain dia simpan di dia punya daun, dia bisa simpan di dia punya buah atau biji. Lalu itu untuk siapa memakan? Itu untuk manusia dan hewan bisa kita makan. Kita bisa ambil itu. Contoh, buah kelapa. Atau contoh, ubi kayu. Atau contoh, ubi jalar dan lain sebagainya. Jadi tumbuh-tumbuhan dia bisa kasih kita
cuma hewan dan manusia bisa kita makan seperti itu. Jadi manusia dan hewan tidak bisa buat makan sendiri. Karena itu makanya manusia dan hewan dikatakan sebagai organisme heterotrof. Organisme heterotrof. Sedangkan tumbuh-tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Seperti itu. Jadi baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Dan sekarang sebelum kita tutup, Pak mau tes. Soal cuma 2 nomor. Soal 2 nomor. Soal 2 nomor. Tadi sudah di NKPD, silakan lihat. Ini NKPD, tes. Tutup itu buku semua, karena tadi semua sudah jawab, itu semua paham, semua sudah mengerti. Tutup itu semua buku cetak, semua yang tadi kalian diskusikan semua di lembar itu ditutup. Silakan selesaikan itu soal 2 nomor itu, urai 2 nomor itu. Silakan. Waktu cuma 4 menit. Silakan. Tidak ada yang di sana, lihat sini. Tidak ada yang di sana, lihat sini. Silakan. Apa saya kalian akan mendapatkan nilai bagus karena tadi begitu Pak suruh bertanya, bilang pas, sudah mengerti. Oke? Pasti yang tadi dekonsentrasi pasti cepat sekali habis. Silakan yang sudah habis langsung kumpul. Langsung kumpul. Ayat ini semua akan dapat nilai bagus karena tadi semua sudah katakan paham semua. Baik, semua sudah kumpul? Sudah. Ya, baik. Kembali dulu. Baik. Ini hasil evaluasi ini nanti Pak bagi pada pertemuan kita pada minggu depan tentang pertemuan besok Pak bagi ya. Baik. Jadi sudah waktunya, ini kan sudah waktu untuk kita pertemuan kita hari ini sudah cukup. Sebelum kita tutup seperti biasa, tapi ada PR. Ada PR. Bukan di buku halaman materi yang kami bicarakan tadi, itu PR. Cepat. Halaman 113 itu. Selesaikan itu soal 2 nomor itu. Selesaikan itu soal 2 nomor. Minggu depan kumpul. Ya Pak. Ya Pak. Ya.
Baik, itu tugas nanti diselesaikan di rumah, lalu nanti minggu depan pertemuan berikut baru dikumpulkan. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan, lalu kita sebelum kita akhiri seperti biasa kita masuk dengan doa, maka jelas kita harus tutup dengan doa. Karena itu maka kita salah satu peserta didik untuk sertifikat Rabia. Terima kasih. Silakan. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah menolong kami dan hari ini kami dapat berbisnis dan hari ini kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Nona. Dan pertemuan hari ini kita akhiri seperti biasa. Minggu depan begitu Pak masuk, langsung kita PR yang tadi Pak sampaikan itu semua sudah selesai dan kita kumpulkan. Baik, terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang. Selamat siang.